Hai climbers, kembali lagi bersama gue Michael Maleaki, founder Ember Mountain. Welcome to AIM episode 8. Tempat dimana kita bisa belajar dari nilai-nilai yang dipraktekkan oleh orang sukses, sehingga kita bisa adapt, improve, rest. Istri gue itu pada dasarnya orang yang malas, makanya dia selalu mencari cara yang paling efektif dan mudah untuk melakukan sesuatu. Ternyata hal itu juga dilakukan oleh Bill Gates. Bill Gates pernah berkata bahwa dia merekrut orang yang malas untuk mengerjakan sebuah pekerjaan yang sulit. Karena orang malas akan menemukan cara untuk mengerjakannya dengan mudah. Tapi kalau Bill Gates mempekerjakan orang yang malas, gue menikahi orang yang malas untuk menyelesaikan masalah gue. Di Ember Life, kita share berbagai hal. Dari cara kita menjalani hidup, pola pikir kita membeli sebuah barang, bagaimana gue dan Anas mempraktekkan apa yang gue share di AIM, dan bagaimana kita terus berusaha untuk memaksimalkan atau mengefektifkan sebuah cara atau birokrasi yang kita anggap gak penting. Langsung aja kita masuk poin yang pertama, dan kita belajar langsung dari orang yang malas dan mengefektifkan semua pekerjaan kita sehari-hari. Yang pertama, sistem atau flow. Kalau sesuatu bisa dikerjakan dengan sistem yang berjalan dengan sendirinya, hal itu patut kita perjuangkan. Makanya semua orang pasti mau membangun bisnis yang bisa menghasilkan passive income. Untuk bisa punya passive income, kita harus membangun sistem yang bekerja untuk kita. Jujur, gue masih belajar untuk hal ini. Gue sadar bahwa waktu yang kita miliki itu tidak tergantikan. Selain bisnis, kita bisa membuat passive income dengan menciptakan produk yang bisa dijual berulang kali, bahkan ketika saat kita tertidur. Seperti royalti pada lagu, YouTube channel, buku, menjual stok foto, menjual stok desain, menjual template video, investasi, nama baik juga salah satunya. Nama baik ini seperti sebuah sistem marketing yang berjalan dengan sendirinya, bebas biaya dan bebas layanan. Walaupun di Indonesia, nama buruk lebih cepat terkenal dibandingkan prestasi terkadang. Intinya gue dan Anas mempraktekkan poin pertama ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menganggap sebuah robot vakum dan smart vacuum and mop sebagai sebuah investasi membeli sistem yang memudahkan kita menjalankan kegiatan kita sehari-hari. Sehingga kita punya banyak waktu luang untuk melakukan hal-hal lain yang lebih berguna dan lebih kita enjoy ngelakuinnya. Atas dasar itu juga, gue dan Anas selalu upgrade our cleaning tools dan mengubah Ember House menjadi smart home nantinya. Kita akan buatkan konten khususnya untuk itu. Sedikit bocoran, kita akan berkolaborasi dengan salah satu lokal brand yang membuat kita bisa punya smart home nantinya. Tujuannya adalah menciptakan sebuah sistem yang bisa kita otomatiskan, sehingga kita bisa masuk ke poin nomor 2, yaitu reduce. Mengurangi hal yang tidak diperlukan atau kurang menghasilkan untuk menambah hal yang diperlukan dan lebih menghasilkan. Kurangi hal yang nggak perlu, atau fokus sama hal yang bisa menghasilkan lebih besar atau lebih cepat. Kita bisa fokus sama 20% aksi kita yang menghasilkan 80% hasil. Kita harus tahu bahwa ketika kita memutuskan untuk melakukan sesuatu, artinya kita mengatakan tidak pada sesuatu. Di umur gue yang 20-an, gue sering kali jadi yes man. Orang yang iya-iya aja. Tapi akhirnya yang tertekan dan terbeban, gue lagi. Dan akhirnya gue harus menyelesaikan masalah tersebut. Banyak waktu yang gue buang karena gue menjadi yes man. Ketika kita memutuskan untuk melakukan sesuatu atau tidak, kita perlu mengetahui apa yang ingin kita capai. Contoh kayak gue ngomong di AIM seperti sekarang ini. Mungkin banyak teman gue yang mencibir gue, atau banyak teman gue yang underestimate apa yang gue lakukan sih. Atau beberapa dari kalian mungkin berpikir, siapa sih ini orang? Apa achievementnya? Memang dia udah sukses. Cuma karena gue tahu apa yang gue mau tuju, apa yang jadi goal gue, sedangkan orang yang ngomongin gue, teman-teman gue, mungkin gak tahu apa yang jadi tujuan gue, akhirnya gue tetap lakukan. Prioritaskan hal-hal yang kita anggap penting, dan kurangi hal-hal yang gak penting. Poin nomor 3, batching. Batching is one of the key. Batching ini adalah mengelompokkan beberapa list to do yang mirip dan dilakukan dalam waktu yang kurang lebih bersamaan, dengan maksud untuk mengefektifkan. Contohnya, gue terkadang shoot AIM 2 episode sekaligus, biar gue bisa satu kali setting lampu, satu kali setting kamera, dan banyak manfaat yang gue dapatkan dengan cara gue mengefektifkan dalam satu kali syuting itu. Bahkan terkadang gue batching sesuatu yang gue suka dicampur dengan melakukan sesuatu yang gue gak suka. Biar apa? Biar gue termotivasi untuk melakukan apa yang gue gak suka tapi gue anggap penting. Dan ternyata, pola pikir batching ini udah kita pelajari dari SD loh. Kalau kalian sadar, kalian mungkin pasti pernah dengar sebuah peribahasa yang ngomong bahwa satu kali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Melakukan hal-hal yang bisa punya efek multiple, mengefektifkan waktu kita, tenaga, dan pikiran kita. Pola pikir ini juga yang gue selalu coba untuk tanamkan ke tim di Ember.
Gue nggak mau mereka bekerja hanya untuk satu tujuan, padahal mereka bisa mendapatkan banyak tujuan di Ember. Mereka bisa bekerja sambil mendapatkan gaji, mereka bisa sambil happy, mereka bisa sambil enjoy waktu mereka bisa dapat ilmu baru, mereka bisa memiliki jenjang karir, mereka juga bisa mencapai mimpi mereka di Ember Mountain. Prinsip itu juga yang gue lakukan dalam menjalankan Ember Mountain. Gue bekerja itu harusnya menjadi kesukaan dan bukan beban. Bekerja sambil mendekatkan diri gue dengan mimpi gue, sambil gue menambah ilmu gue, melatih skills gue, sambil menambah pundi-pundi uang gue, sambil happy dan enjoy, sambil membagikan manfaat melalui konten-konten yang gue buat, dan masih banyak lagi. Sayang banget kalau kita menghabiskan 8 jam sehari selama hidup kita, yang artinya sepertiga dari hidup kita, untuk hanya mengejar sebuah gaji atau sebuah penghasilan. Tapi kita nggak enjoy dan tertekan melakukannya, atau bahkan kita nggak berkarya sama sekali. Percayalah bahwa awalnya gue juga melakukan hal ini sangat sulit, karena gue bukan tipikal orang yang terstruktur dan termanage semuanya. Tapi efek yang dirasakan ketika gue bisa melakukan satu hal tapi memiliki efek yang multiple, itu sangat menyenangkan. Bahkan jadi adiktif buat gue. Yang keempat, delegasi. Delegasi ini memang mungkin terkadang nggak mudah. Karena ketika mendelegasikan, kita terkadang berpikir apakah orang yang kita delegasikan, mereka bisa melakukan seperti yang kita mau, atau mungkin malah mereka melakukan kesalahan. Tapi tanpa delegasi juga kita tidak bisa melakukan semuanya sendiri kan? Delegasi membuat kita bisa melakukan hal yang lain, atau tanggung jawab yang lebih besar. Pada awal Ember Mountain, gue sangat sulit untuk mendelegasikan sebuah tugas kepada orang lain. Sampai akhirnya kita sekarang bisa punya 4 divisi yang terpisah untuk membantu semua pekerjaan di Ember Mountain. Gue pernah dengar sebuah quotes yang bilang, aturan pertama dalam manajemen adalah delegasi. Jangan mencoba dan melakukan semua sendiri, karena lu nggak akan bisa. Karena delegasi ini ketika diberikan kepada orang yang tepat, akan membuat kita bisa melepaskan tugas kita. Dan kita bisa fokus atau melakukan pekerjaan hal yang lebih besar, yang menghasilkan 20% tadi. Gue sama Anas tahu bahwa dengan mendelegasikan, gue bisa punya banyak waktu luang dan bisa punya kehidupan. Dengan mendelegasikan cucian kita ke laundry atau ke mesin cuci, atau sapu pel pada Ecovacs, atau delegasikan beberapa pekerjaan kita kepada beberapa divisi. John C. Maxwell berkata, jika kamu mau melakukan hal kecil dengan benar, lakukan sendiri. Jika kamu mau melakukan hal besar dan membuat dampak yang besar, belajar mendelegasikan. Sekian episode kali ini, jangan lupa mendelegasikan teman-teman kalian untuk like, comment, subscribe, dan share video ini jika bermanfaat. Salam Air, adapt, improve, rest.